Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus orang tua kami yang kami muliakan, bersyukur kepada Allah dengan senantiasa melafalkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai detik ini, pagi yang berbahagia ini, Allah masih melimpahkan karunia serta nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat iman serta sehat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu untuk tetap istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, khususnya di dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan seluruhnya kita adalah golongan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafalkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepadanya telah kita termasuk hamba Allah yang mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qaulan nas di yaumil qiyamati aktsaruhum 'alayya shalatan." Orang yang paling utama telah berada di sisiku pada hari kiamat nanti adalah mereka orang-orang yang berbanyak sholawat kepadaku. Maka bersyukur hadir jemaah yang dimuliakan Allah kalau sekiranya lisannya tidak menyebut daripada lafal Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang kami yang kami muliakan, sehat semuanya, Ibu Bapak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat sehat ini senantiasa Allah berikan kepada kita sehingga seluruhnya kita terus istiqomah dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah Al-A'la Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan terkait mereka orang-orang yang mendapat keberuntungan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Mengapa kita mesti
harus menjadi orang yang beruntung. Karena mereka orang-orang yang beruntung kelak akan mendapatkan 4 hal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mereka orang-orang yang beruntung tersebut Allah akan berikan kebaikan dunia akhirat bagi mereka. Dan yang kedua, Allah muliakan mereka. Yang ketiga, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dan puncaknya, mereka orang-orang yang beruntung telah Allah tempatkan ke dalam surga Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang menjadi masalahnya adalah bagaimana cara kita agar dapat menjadi orang yang beruntung. Maka pada ayat tersebut dijelaskan, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Jadi ternyata sekiranya kita ingin mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal pertama yang harus kita lakukan ialah sucikan jiwa, sucikan diri. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mensucikan diri kita? Atau jangan-jangan selama ini diri kita ini masih diliputi dengan segala kotoran-kotoran yang tanpa kita sadari itu masih menempel di dalam diri kita. Sebab kata para ulama, mereka orang-orang yang mengotori diri mereka adalah orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Maka kalau di dalam Al-Quran pada ayat yang lain yang dijelaskan, qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha, sungguh beruntunglah mereka orang yang mensucikan dirinya dan merugilah mereka orang yang mengotori diri mereka. Bagaimana diri ini bisa kotor, jiwa kita ini bisa kotor? Tidak lain dengan cara bermaksiat ataupun melakukan segala bentuk perbuatan dosa. Jadi sekiranya kita melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan apapun jenis maksiat yang kita kerjakan, hakikatnya ketika kita bermaksiat tersebut, kita telah mengotori jiwa kita, kita telah mengotori diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana cara kita mensucikan diri kita agar kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung? Dalam kitab Madarijus Salikin yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di situ dikatakan kaifiyah tazkiyatul anfus, kaifiyah tahzibun nafs. Di situ dijelaskan bagaimana cara kita mensucikan diri kita dari kemudian. Yang pertama disampaikan al-ikhlas bi kulli a'mal as-salih, tanamkan keikhlasan di dalam diri dalam setiap melakukan segala bentuk perbuatan amal saleh. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, Bapak, Ibu, Bapak sholat, Ibu sholat, tujuannya apa? Bapak ini, Bapak sholat, apa tujuannya? Ibu dulu jawab. Bu, Ibu selama ini sholat, Ibu selama ini salat, Ibu selama ini banyak menolong orang, Ibu selama ini banyak berinfak. Mohon maaf, apa tujuan Ibu? Benar, untuk Bapak, tujuan Bapak sholat, infak, sholat itu untuk apa? Mengharap pahala Allah, mengharapkan ridha
Maka salah ketika ada orang beramal, dia berinfak, dia bersedekah, dia sholat, segala bentuk amal kebajikan ia lakukan, tapi tujuannya untuk mengharap pahala dari Allah, ini dikategorikan sebagai orang yang tidak ikhlas di dalam beribadah, karena ia mengharapkan imbalan dari Allah. Jadi sama ketika ibu ditanya, kenapa ibu bapak banyak beramal, dan ibu menjawab, karena ingin mengharapkan pahala dari Allah. Tidak. Tapi setiap amal kebaikan yang kita lakukan tidak lain ibtigha'an mardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang begini, apa yang maksudnya itu? Kan tadi dikatakan bapak beramal, ibu beramal untuk mencari ridha Allah. Pertanyaannya, apa itu ridha? Biar tuntas bahasa kita. Jangan sampai kita berbicara Islam